Nabi Khidir sebelum Nabi Muhammad beliau nabi statusnya. Tapi setelah muncul lahir Nabi Muhammad SAW, ahli kasyaf memandangnya sebagai sahabat dan umat. Meskipun dulu beliau seorang nabi, statusnya sebagai umat. Karena dulu dia nabi, maka sekarang dia dihitung wali. Kenapa? La nabiyya ba'di. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Jadi dengan munculnya Nabi Muhammad, jika Nabi Isa turun, nanti pangkatnya bukan pangkat kenabian, pangkatnya umat Nabi Muhammad. Jika Nabi Ilyas muncul, sama. Jika Nabi Khidir zahir, sama. Dia nabi, tapi pangkatnya lagi nggak dipakai, bajunya disimpan. Kenapa? La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika Imam Qushairi, pengarang kitab Ar-Risalah Qushairiyah, mengatakan Khidir bukan nabi, dia benar. Dia melihat secara kasyaf umat Nabi Muhammad. Jika imam yang lain mengatakan beliau seorang nabi, yaitu Imam Nawawi, maka itu juga benar, karena memandang sebelumnya. Dan berbahaya loh kalau Nabi Khidir tidak disebut nabi. Berarti Nabi Musa belajar ilmu ma'rifat kepada wali. Nanti orang membayangkan wali lebih tinggi daripada nabi. Itu perkataan Imam Nawawi. Maka kita jamak, kita kumpulkan kalam itu. Itu musyahadatul af'al, terjadi antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Apa adabnya? Ingat ada adabnya. Orang yang sampai di makom ini adabnya tambah tinggi kepada Allah. Ketika Nabi Khidir ditanya, kenapa engkau bunuh anak kecil? Kenapa engkau rusak kapal? Nabi Khidir nggak bilang ini perintah Allah. Nggak. Dia cuma mengatakan apa? Itu bukan amri. Tidak menisbatkan langsung kepada Allah, juga tidak mengatakan dirinya. Itulah adab seorang arif billah yang kenal kepada Allah. Maka orang berhakikat, kalau dia beradab disebut arif, al-arif billah. Jika dia tidak beradab, maka dia disebut iblis atau bani iblis. Iblis itu hakikatnya tinggi. Salah satu kajian hakikat, kajian ontologis asal muasal. Apa kata iblis mendebat Allah? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini kan tinggi hakikatnya iblis. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah, asal muasal. Ilmu anasir namanya. Hakikat iblis benar. Iblis gak mau sujud kepada makhluk, benar gak? Sujud hanya kepada engkau ya Allah. Berarti iblis ini terhijab. Dia gak sampai kepada tauhid level 3 aja gak sampai. Nabi Adam itu tajalliyat asma Allah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah kalau bahasa umumnya, Allah tajallikan asma'nya kepada Adam semuanya. Ini yang tidak terbaca oleh iblis. Maka jangan heran orang-orang ahli zikir, ahli kolbu itu tidak akan dapat dibaca hakikat kolbunya oleh orang-orang yang masih pada latar tataran-tataran rasio dan intelektual, atau baru baca-baca kitab yang tertulis, belum kitab yang tersirat. Itu dimaklumi. Oleh karenanya dalam kitab Qawaidut Tasawuf karya Maulana Al-Imam Zarruq Asy-Syadzili, apa kata beliau? Ingkarnya fuqaha, orang-orang zahir kepada ahli batin, ahli kewalian, ahli tasawuf itu ma'zur, dimaklumi. Orang syariat ingkar ke ahli hakikat dimaklumi. Kita nggak usah marah-marah, ngamuk-ngamuk. Tapi kalau ahli hakikat ingkar kepada orang syariat, itu zindik. Kenapa? Dia tahu pentingnya syariat. Kalau orang syariat nggak ngerti hakikat, ya seperti anak kecil salah dimaklumi nggak? Dimaklumi. Makanya slogannya dari dulu gitu. Mohon maaf nih kalau para kiai ada yang ngomong begitu. Benerin aja syariat ente, tar dapat hakikatnya. Kita sempurnakan kalam ini. Benerin syariatmu dengan hakikat. Itu yang bener, yang pas, insya Allah. Karena tidak ada namanya tanaqud baina syariah wal haqiqah. Disinilah pentingnya adab. Sayyidina Al-Khadir Balia ibn Mulkan Abul Abbas alaihissalam tidak menyalahkan Allah.
Dia cuma menafikan itu darinya, lalu menakirohkan, tidak menyebutkan sumber siapa yang nyuruh. Kalau Nabi Musa faham, Nabi Musa tidak akan protes. Ternyata Nabi Musa mulai faham. Karena Nabi Musa Allah berikan kepadanya tajalliyat zahir, Nabi Khidir Allah berikan kepadanya tajalliyat batin. Ini sama-sama nama Allah, ini zahir, ini batin. Sama-sama diuji.